Mari kita membaca kitab suci, mari kita membuka surat Roma, kita melanjutkan pembahasan surat Roma, kita sampai pada pasal yang ke-8 bagian akhir. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-33, Roma 8 ayat 33 sampai 39. Roma 8 ayat 33 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan dan kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk keindahan janji yang Tuhan berikan kepada kami. Kami orang-orang yang tidak layak sudah diberikan anugerah demikian besar sehingga kami menjadi milik Tuhan selamanya. Terima kasih untuk berkat-Mu ini, kiranya Tuhan berkenan tolong kami, sehingga apa yang kami jalani dalam hidup kami, mencerminkan cinta Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Biar kami hidup dengan kesadaran akan cinta kasih-Mu, sehingga apa yang kami jalani menyukakan hati Tuhan dan menguatkan kami untuk makin mengasihi Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu, dan siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian terakhir dari pasal 8, ditekankan mengenai keadaan yang satu antara umat Tuhan dengan Allah sendiri. Ini jadi satu kesempurnaan dari gambaran yang terjadi di Perjanjian Lama. Karena di dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana indahnya janji Tuhan bagi Israel, kemudian bagaimana agungnya keadaan Israel di dalam janji Tuhan itu. Tuhan menyertai umatnya dan Tuhan memberikan begitu banyak hal yang menyukakan umat Tuhan. Tuhan menjanjikan kelepasan dari musuh-musuhnya, ini yang Tuhan nyatakan. 2 kali Tuhan nyatakan. Pertama Tuhan nyatakan kepada Israel di Mesir ketika mereka diperbudak di Mesir. Dan yang kedua Tuhan nyatakan kepada Israel di pembuangan ketika mereka ada di bawah kekuasaan Babel. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan berjanji akan memberikan kesempurnaan dari berkat yang Dia sudah siapkan. Maka setelah orang Israel menikmati kebebasan dari Mesir, mereka langsung menerima kehadiran Allah. Di Gunung Sinai, Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Dan ketika Tuhan memberikan 2 loh batu, ini sesuatu yang secara simbolik menyatakan pemberian diri Tuhan kepada umat. Tuhan memberikan firman, ini berarti Tuhan akan memberi dirinya bagi umat Tuhan. Dan Tuhan memberikan keagungan dari ibadah. Ini jadi tema besar di dalam surat Ibrani. Dikatakan bahwa ada rahasia kesalehan, yaitu Tuhan menjadi milik kita. Maaf, di dalam surat Paulus ya. Ada rahasia kesalehan, yaitu Allah menjadi milik kita. Nah itu sebabnya di dalam kitab suci, terutama di dalam Perjanjian Lama, janji Tuhan bagi Israel itu janji yang besar sekali, yang agung. Bisa kita lihat ada beberapa aspek di dalam janji ini. Yang pertama adalah mereka menjadi umat yang unik, yang spesial. Tidak seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan memelihara semua bangsa, Tuhan mengatur kehidupan mereka, Tuhan memberi berkat bagi mereka, tetapi tidak pernah Tuhan menjanjikan janji yang sebesar yang Tuhan berikan kepada Israel. Israel mempunyai tempat yang istimewa di mata Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya di dalam kitab suci ditekankan bahwa hati Tuhan ada pada umatnya. Bahkan dikatakan umat Tuhan itu seperti biji matanya Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam berkat kepada dunia,
Itu sebenarnya mencerminkan cinta kasihnya bagi Israel. Ketika seseorang memandang mata orang lain yang dikasihi dengan jarak dekat, dia akan melihat bayangan dirinya di mata itu. Ini yang Tuhan nyatakan, jika engkau melihat mata Tuhan dari dekat, engkau akan melihat bayangan Israel di situ. Jadi Tuhan sangat mencintai umatnya. Dan cinta Tuhan ini adalah cinta yang belum terbukti secara nyata, tetapi yang sudah dinyatakan secara janji. Nah, kenapa dikatakan belum terbukti secara nyata? Karena Tuhan baru akan menggenapinya di dalam zaman akhir. Sehingga orang Israel mendapatkan pengharapan karena mereka tahu pada zaman akhir semua yang Tuhan janjikan akan sempurna. Saudara, ini yang sebenarnya menguatkan manusia. Kita tidak mungkin bisa hidup kecuali kita tahu ada hal yang baik menanti di ujung jalan. Kalau saudara menjalani hidup yang sulit, saudara akan mengatakan kesulitan ini akan berakhir. Nanti kalau semua sudah baik, mari kita lanjutkan hidup kita dengan cara yang penuh sukacita. Jadi kita semua perlu pengharapan. Tanpa pengharapan kita tidak bisa mempunyai kehidupan model apapun. Tidak peduli berapa besar kekayaan kita, atau berapa tinggi gelar kita, atau berapa besar penerimaan dunia kepada kita. Kita tidak akan punya pencerahan untuk menjalani hidup dengan sukacita. Saudara akan menjalani hidup dengan murung, dan tidak ada yang dinantikan. Yang membuat manusia bisa kuat di tengah dunia ini adalah mereka menantikan sesuatu. Ada yang ditunggu. Ada hal baik yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga ketika kita membaca dari kitab suci, Israel mempunyai pengharapan sekalipun mereka berada di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit. Orang-orang yang saleh dari Israel adalah orang-orang yang terus berharap. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa Allah akan segera memperbaiki keadaan, memberikan janji, menyempurnakan apa yang Dia sudah nyatakan. Sehingga Israel penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya bangsa ini, yaitu bangsa Israel, mempunyai keunikan dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mereka mempunyai pengharapan. Kalau saudara mengatakan bangsa lain pun punya pengharapan, mereka mempunyai pengharapan yang tidak jelas. Karena pengharapan yang diperoleh dari berhala mereka adalah pengharapan yang tidak ada bukti nyata. Saudara, kitab suci membuktikan Allah sebagai Allah yang menepati janji, karena Allah sudah pernah memberi bukti. Dan waktu Allah memberi bukti, selalu itu untuk menguatkan janjinya, di mana janji Tuhan adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang sudah pernah Dia buktikan. Sehingga kita bisa katakan Allah kita adalah Allah yang akan bertindak jauh lebih besar dari apa yang pernah Dia lakukan sebelumnya. Apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di masa lalu, itu tidak boleh menjadi sebuah masa ideal yang kita kanonkan, sehingga kita akan terus berpaling ke masa itu. Ini kesalahan orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka terus mengidolakan zaman Musa. Mereka melihat masa lalu dan mengatakan, andai masa itu terjadi lagi. Mereka mempunyai nostalgia yang indah. Dulu Israel dipimpin Musa, dan waktu itu kami menaklukkan bangsa paling kuat di dunia, yaitu Mesir. 10 tulah untuk menghancurkan Mesir. Dan saudara, Tuhan membuktikan kuasanya dalam 10 tulah ini, karena sebenarnya Tuhan cuma membutuhkan 1 tulah untuk menghancurkan Mesir. Dan ini sudah Tuhan nyatakan ketika Dia memberi pesan lewat Musa kepada Firaun. Waktu Musa bertemu Firaun, Firaun tanya, apa yang kamu mau, apa yang Tuhan ini mau? Musa mengatakan, Tuhan memerintahkan aku untuk memberitahu kepada engkau, bebaskan umatku. Saudara, saya sebelumnya tidak mengerti. Kenapa Tuhan mau bebaskan Israel, mesti minta Firaun yang bebaskan? Ini sesuatu yang aneh. Kenapa Tuhan tidak langsung hancurkan? Kenapa minta dulu untuk Firaun bebaskan? Karena Israel ada di bawah kekuasaan Mesir, dan Tuhan mengangkat Firaun untuk menjadi penguasa atas mereka. Maka saudara, Tuhan yang menghargai orang-orang yang Dia angkat jadi pemimpin, memberikan perintah karena Dia tetap lebih tinggi dari pimpinan manapun, untuk pemimpin itu membebaskan umatnya. Nah, ini bukan cuma perintah, tapi juga perintah yang mengandung ancaman. Karena Musa mengatakan, jika engkau tidak bebaskan Israel yang adalah anak sulungku, maka aku akan membunuh anak sulungmu. Itu ancaman Tuhan di awal. Ini sebelum ada tulah apapun. Tuhan sudah mengatakan, kalau engkau tidak bebaskan Israel, saya akan bunuh anak sulungmu, sehingga engkau akan sangat sedih. Seluruh negerimu akan penuh ratapan, karena tidak ada rumah yang tidak kedukaan. Ini ancaman yang Tuhan berikan. Tapi kenapa mesti ada 9 tulah pendahuluan?
Karena Tuhan memberikan kesabarannya, Tuhan pamer kesabarannya. Maukah kamu bebaskan Israel? Firaun bilang, tidak. Maka Tuhan berikan tulah pertama. Mau bebaskan? Tidak. Tuhan berikan tulah kedua. Terus sampai tulah ke-9. Setelah tulah ke-9 selesai, Tuhan mengatakan, sekarang tulah terakhir yang aku sudah ancamkan dari awal. Maka saudara, sebelum tulah terakhir ada semacam perayaan dulu bagi Israel. Ada semacam ritual yang mengingatkan kita akan penebusan, yaitu ritual Paskah. Mereka harus menjalankan ritual yang Tuhan perintahkan. Ada darah yang harus dicurahkan, lalu darah itu dioleskan di ambang pintu. Saudara, kita tidak mengerti kenapa ada darah dioleskan di ambang pintu. Tapi waktu kita melihat perintah Tuhan di dalam Taurat, terutama mengenai hari penebusan, baru kita tahu darah yang dioleskan akan menyucikan tempat itu. Ini sesuatu yang unik. Darah dioleskan menyucikan. Saya sebenarnya tadinya tidak mengerti. Apa yang dimaksudkan dengan disucikan? Disucikan untuk Tuhan itu apa ya? Ternyata gambaran disucikan itu ada di dalam kemah suci. Yaitu ketika imam besar dalam hari raya penebusan, the day of the atonement. Waktu itu dia akan mengambil 2 ekor kambing, 1 disembelih dan darahnya akan diambil, lalu nanti akan dibawa ke kemah dan masuk ke dalam ruang maha suci. 1 lagi hewan kambing itu dilepas di padang gurun, dilepaskan bagi Azazel. Ini sesuatu yang kita tidak bahas dengan lebih detail, tetapi waktu imam besar bawa darah yang sudah ditampung ke dalam ruang maha suci, yang dia lakukan adalah dia mengoleskan atau memercikkan darah itu ke tutup pendamaian. Kenapa ini dilakukan? Kenapa orang Israel sebelum keluar, mereka oleskan darah di ambang pintu? Kenapa waktu imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, dia oleskan darah ke atas tutup pendamaian? Ini sesuatu yang tadinya saya sangat tidak bisa mengerti. Tetapi kemudian setelah menyelidiki, baru saya mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh orang Israel dengan mengoleskan ambang pintu rumah mereka, dan apa yang dilakukan imam besar dengan mengoleskan darah ke tutup pendamaian di ruang maha suci adalah untuk pengudusan. Apa yang disebut dengan pengudusan? Pengudusan itu berarti saudara bisa dikumpulkan oleh Tuhan di tempat sucinya Tuhan, tetapi saudara tidak mati. Ini jadi gambaran yang kita lihat berkait dengan Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan tempatkan kerub dengan pedang yang menyala menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adam dan Hawa tidak bisa masuk dan menerima pohon kehidupan. Mereka tidak bisa kembali ke dalam keadaan di mana Tuhan menyertai mereka, karena kehadiran Tuhan akan menghancurkan mereka. Kehadiran Tuhan akan menjadi kehadiran yang memurnikan segala yang dia miliki dan menyingkirkan segala yang bukan milik dia. Saudara bisa pikirkan gambaran tentang membersihkan sesuatu. Saudara bersihkan piring kotor, saudara tentu akan membersihkan piring itu dari kotoran. Saudara tidak membuang piringnya. Tapi saudara akan memastikan segala kotoran menyingkir dari piring itu sebelum piring itu saudara bisa gunakan. Jadi ketika piring itu saudara bersihkan, itu namanya saudara sedang menguduskan yang menjadi milik saudara untuk menjadi sesuatu yang saudara bisa gunakan. Demikian juga ketika Tuhan menyatakan bahwa bumi adalah miliknya, maka dia akan menguduskan. Dia akan menyingkirkan bumi dari segala yang bukan miliknya. Dan ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka sedang memisahkan diri dari menjadi milik Tuhan. Mereka menjadi mirip Allah bukan karena mereka gambar Allah. Mereka menjadi mirip Allah karena mereka mau menjadi Allah yang baru. Dan ini membuat mereka harus tersingkir dari bumi milik Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa diterima kembali? Di dalam kitab suci Tuhan belum menyatakan bagaimana caranya sampai masuk ke dalam kitab Keluaran. Saudara, ada seorang teolog yang bernama Hamilton, Patrick Hamilton. Dia mengatakan bahwa seluruh kisah kejadian menyatakan pernyataan dari kesabaran Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sangat sabar, sehingga dia membiarkan orang-orang hidup di bumi dan tidak menerima hukuman dari dia. Lalu Tuhan membentuk, menyiapkan umat. Saudara, menurut Hamilton, kejadian adalah persiapan untuk kita mengerti kenapa harus ada Israel. Kejadian menunjukkan kepada kita peristiwa yang terjadi sebelum Israel akhirnya ada. Nah, maka Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada jalur keturunan yang dia pilih. Mulai dari Set, kemudian Nuh, lalu Sem,
kemudian Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah para bapak-bapak Israel ini menjalani hidup mereka, Tuhan pun menyiapkan sebuah bangsa di dalam kitab Keluaran. Dan kepada bangsa ini Tuhan menyatakan apa yang dia minta, yaitu pengudusan. Bagaimana orang Israel bisa dikuduskan? Oleh karya Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengatakan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Ini bukan perintah, ini pernyataan. Tuhan mengatakan kamu adalah umat yang kudus. Bagaimana umat bisa dikuduskan? Di dalam peristiwa Paskah, waktu Israel keluar dari Mesir, dan di dalam hari raya penebusan, the day of the atonement, Tuhan menyatakan gambaran simbolik tentang bagaimana Israel dikuduskan oleh Tuhan, yaitu dengan darah. Darah membuat apa yang harusnya terrestrik, yang harusnya kita tidak bisa nikmati, menjadi mungkin kita nikmati. Darah di ambang pintu rumah menunjukkan bahwa rumah di mana orang Israel tinggal adalah tempat yang Tuhan kuduskan. Tuhan sudah nyatakan kepada Musa, tanah Goshen tempat Israel hidup akan aku khususkan. Aku akan timpakan tulah kepada Mesir, tapi aku akan khususkan tanah ini. Berarti tanah itu menjadi tanah milik Tuhan. Tuhan mengklaim tanah di mana Israel tinggal sebagai tanah yang kudus. Lalu ketika Tuhan menyatakan penghukuman final, yaitu anak-anak sulung dibunuh, orang Israel harus oleskan darah di ambang pintu rumah. Ini adalah pernyataan bahwa mereka mengakui ini sebagai tempat kudus Tuhan, dan mereka tidak layak ada di dalam. Satu-satunya hal yang membuat mereka layak ada di dalam adalah karena ada darah di ambang pintu. Maka saudara, ada simbol yang unik, yaitu darah membuat kita bisa masuk ke tempat suci. Kalau ada tempat suci, saya tidak mungkin masuk ke dalam kecuali darah dioleskan di situ. Ini sesuatu yang kejam sepertinya, sesuatu yang mengerikan. Tetapi gambaran dari Taurat justru memberikan penjelasan bahwa dosa dan semua pemberontakan kepada Tuhan adalah hal yang keji dan menakutkan. Maka saudara bisa bayangkan keadaan, kalau kita mau masuk ke dalam ruang dari bait suci, di tempat yang paling suci, kita tidak mungkin masuk sendiri. Kita mesti diwakilkan oleh satu imam besar, dan imam ini akan oleskan darah. Apa arti oleskan darah? Ini adalah pernyataan bahwa imam secara simbolik mengatakan, Tuhan, aku mau masuk ke hadirat-Mu, mewakili seluruh umat-Mu, dan untuk membayar kelayakan, aku mati bagi mereka. Maka imam memberikan darah yang bukan milik dia, karena dia hanya simbol. Imam memberikan darah, dioleskan dengan mengatakan, Tuhan, saya mau masuk ke hadirat-Mu mewakili seluruh umat, dan saya siap untuk mati karenanya. Nah, maka ketika Tuhan memurnikan Israel, mengeluarkan mereka dari Mesir, Tuhan mengizinkan anak sulung mereka tidak mati, sebab ada darah yang dioleskan. Ini berarti anak sulung itu mengklaim diri sebagai wakil Tuhan. Tuhan, aku mewakili engkau masuk ke dalam tempat yang suci, yaitu tempat di mana Tuhan nyatakan kehadirannya. Tempat suci bukan di atas, tempat suci adalah dimanapun Tuhan nyatakan aku hadir. Waktu Tuhan hadir di atas Gunung Sinai, Tuhan mengatakan, ini adalah tempat yang suci. Jangan biarkan orang Israel melanggar batas dan masuk untuk melihat-lihat ke dalam. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir, Tuhan izinkan anak sulung mereka tidak binasa. Dan Tuhan jadikan anak sulung mereka imam. Anak sulung adalah imam di dalam rencana awal sebelum diganti Lewi. Anak sulung adalah imam yang menjadi perwakilan seluruh keluarga masuk ke hadapan tahta Tuhan. Tuhan, aku mau masuk ke hadapan-Mu dan aku harusnya mati. Tetapi darah yang dioleskan di ambang pintu rumah menyelamatkan saya. Maka saudara, konsep darah yang Tuhan ajarkan di dalam Taurat adalah darah itu merupakan pernyataan kerelaan imam untuk mati. Saya mewakili seluruh umat datang ke hadapan-Mu, nekat masuk ke tempat suci. Kalau masuk ke tempat suci pasti mati, gak apa-apa. Biar saya mati, asalkan saya mewakili umat masuk ke tempat suci Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh anak-anak sulung secara simbolik. Maka ketika Tuhan ada di atas gunung Sinai dan Musa ada di atas gunung, ketika itu Israel di bawah melakukan tindakan yang serong. Harun mengumpulkan seluruh barang-barang perhiasan emas yang harusnya diberikan untuk rumah Tuhan. Tuhan sudah rancang seluruh perhiasan milik Israel harus dipersembahkan ke Tuhan. Tapi pada waktu itu Harun mengambilnya untuk berhala. Saudara, hati-hati. Banyak kali kita menggunakan harta untuk berhala, bukan untuk Tuhan. Ketika seluruh perhiasan Israel dikumpulkan, dilebur, kemudian dibentuk lembu emas. Ini berhala.
Lalu seluruh Israel menyembah lembu emas kecuali orang Lewi. Semua Israel, besar, kecil, tua, muda, menjadi tersesat karena Harun. Itu sebabnya ketika Musa turun, Musa sangat marah. Dan Musa bertanya, siapa yang masih setia? Siapa yang tidak ikut menyembah lembu emas? Dan seluruh orang Lewi, kecuali Harun tentunya. Seluruh orang Lewi yang menanti-nantikan Musa mengatakan, kami tidak ikut. Semua ikut menyembah lembu emas, kami tidak. Waktu itu rencana Tuhan, langsung Tuhan rubah. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah Tuhan punya rencana yang kagetan tiba-tiba berubah? Tentu tidak. Tuhan sudah merancang semua secara total. Tapi waktu Tuhan nyatakan, Tuhan menyatakannya termasuk di dalam perubahannya. Tapi rencana kekal Tuhan meliputi perubahan itu. Ini sesuatu yang kita tidak dalami lebih dalam khotbah ini. Maka saudara, ketika orang-orang Lewi menyatakan, kami setia, kami tidak ikut menyembah lembu emas. Tuhan langsung berfirman kepada Musa, kuduskan orang Lewi bagiku. Sehingga bukan lagi anak sulung menjadi imam, tetapi orang Lewi yang menjadi imam. Bagian ini menunjukkan kepada orang Israel di perjanjian baru, bahwa imamat Lewi bukan imamat yang kekal. Sebelum Lewi ada imam namanya Melkisedek. Sebelum Gunung Sinai, imam harusnya adalah anak sulung. Sehingga imamat Lewi tidak kekal. Sehingga kalau suatu saat nanti imamat itu berpindah kepada Yesus Kristus, ini tidak menyalahi janji Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam surat Ibrani mengenai imamat Melkisedek. Imamat Lewi bukan segalanya. Imamat Lewi hanya sementara. Nah, maka saudara, karena Lewi setia, seluruh suku Lewi mengatakan, kami tidak ikut menyembah. Tuhan mengatakan, kalau begitu kamu yang jadi imam. Maka orang Lewi tidak punya tanah warisan. Mereka menyebar ke warisan dari suku lain. Mereka tinggal bersama dengan suku lain, menjadi imam bagi mereka. Dan dari suku Lewi akan ada keturunan yang akan menjadi imam besar. Keturunan dari Harun menjadi imam besar, dan merekalah yang akan masuk di dalam ruang maha suci membawa darah. Ini adalah simbol, aku imam besar mewakili seluruh umat mau datang menghadap Tuhan. Kalau kamu mati bagaimana? Maka biarlah aku mati. Resiko menjadi imam adalah mati. Karena masuk ruang maha suci, maka imam besar rela pergi ke ruang maha suci, menyiapkan nyawanya untuk mati kalau memang perlu, supaya Tuhan bisa menerima umat. Tapi ternyata imam besar tidak mati. Masuk ke ruang maha suci tidak mati. Kenapa? Karena ada pengganti, yaitu binatang yang dicurahkan darahnya. Inilah pengganti yang nanti disempurnakan di dalam Kristus. Kristus adalah penebus seluruh umat, dan Kristus juga adalah penebus bagi orang Lewi, bagi imam. Imam pun tidak bisa menebus diri sendiri. Mereka perlu darah binatang. Maka ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sedang menyatakan imam sejati adalah Kristus. Dan dia akan mewakili seluruh orang percaya datang ke hadapan tahta Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku datang ke hadapan tahtamu. Aku siap mati jika itu diperlukan. Dan dia harus mati. Kenapa dia harus mati? Karena imam yang sejati tidak mungkin bertahan hidup. Imam yang sejati mewakili seluruh umat yang rusak. Datang menghadap tahta Tuhan, dia pasti mati. Maka saudara, ketika kita melihat kayu salib, lalu Kristus terpaku di situ. Yang kita lihat adalah gambaran bait suci yang baru. Kenapa bait suci yang lama pelan-pelan menjadi tidak signifikan di dalam kisah Injil? Awalnya Kristus melayani di bait suci, lama-lama dia mulai menyingkirkan berkat dari bait suci ketika dia datang ke Yerusalem. Yesus melakukan pelayanannya selama 3,5 tahun, dan bagian akhir dari pelayanan ada di Yerusalem. Dan setelah itu dia menekankan bahwa bait suci tidak akan lama lagi bertahan. Akan ada saat di mana seluruh bangunan ini hancur, tidak lagi signifikan. Karena baitnya sekarang berubah. Jalur masuk ke ruang maha suci adalah melalui mezbah. Sekarang saudara mulai lihat gambaran. Seluruh bait suci ada mezbah di luar dari bangunan. Kemudian dari mezbah imam akan masuk ke ruang suci. Dan di dalam tempat paling dalam ada ruang maha suci. Jadi mezbah di luar bangunan, kemudian di dalam bangunan. Pintu masuk adalah di depan setelah mezbah. Masuk ke dalam ruang suci. Baru setelah itu ada tirai yang memisahkan. Tirai ini yang kemudian diganti menjadi kayu-kayu dengan lapisan emas di zaman Salomo. Ini bisa dibuka untuk imam besar masuk ke ruang maha suci membawa darah. Dari mezbah, darah binatang dicurahkan, dibawa ke dalam sebuah wadah, masukkan ke dalam sebuah wadah. Lalu imam besar masuk sampai ke ruang maha suci, percikan darah itu ke tutup pendamaian.
Sekarang saudara gambarannya dibalik, bait suci tidak lagi signifikan, itu adalah simbol. Sekarang yang signifikan adalah mezbah, itu adalah salib. Lalu jalur masuknya adalah kenaikan Kristus dan ruang maha suci adalah surga. Ruang maha suci ada di takhta Tuhan di atas sana. Dan Kristus masuk ke sana membawa darahnya sendiri. Ini pengertian yang kita dapat di dalam surat Ibrani. Jadi Kristus adalah imam yang menyempurnakan imamat Israel. Berarti apa yang Tuhan nyatakan kepada Israel dengan penuh cinta kasih. Janji yang dia berikan dengan sepenuh hati bagi Israel. Hanya mungkin digenapi ketika Kristus sudah datang. Berarti apa yang Tuhan siapkan bagi Israel akan menjadi genap nanti. Kapan nantinya? Ketika gereja Tuhan mulai dibentuk. Ini yang Paulus sangat sadari. Saudara, ketika kita melihat kitab Kisah Rasul, mungkin sebagian dari kita akan heran. Kenapa ya Tuhan pakai orang Farisi yang teliti membaca kitab suci seperti Paulus. Lalu memberikan Injil kepada dia untuk disampaikan kepada bangsa lain. Jawabannya satu. Karena Injil memang harus bisa dimengerti dari konteks Taurat. Ahli Tauratlah yang bisa mengerti kedalaman Injil. Seorang yang bukan ahli Taurat mungkin cuma bisa memahami separuh atau bahkan seperempat. Sangat dangkal dari berita Injil. Tapi seorang ahli Taurat akan memahami bahwa segala berita tentang Taurat sedang menuju kepada Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan pilih Paulus. Kenapa Paulus Tuhan pilih? Karena dia mempunyai pengertian yang dalam tentang apa itu Taurat. Dia tahu apa itu indahnya janji Tuhan bagi Israel. Dia tahu apa yang menjadi pengharapan Israel. Saudara, apakah pengharapan Israel? Di dalam kitab suci ada 5 lapisan pengharapan Israel. Kita tidak bahas ini secara detail. Tapi saya mau bahas 2 hal yang terakhir. Ada 5 hal yang Israel sangat harapkan dari Tuhan. Yang pertama, Israel mengharapkan adanya tempat mereka berdiam menikmati Tuhan. Yang kedua, Israel mengharapkan adanya pemimpin yang pimpin mereka untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, Israel berharap adanya keadaan yang penuh damai, saling cinta, adil di tengah-tengah bangsa mereka sendiri. Yang keempat, Israel sangat mengharapkan adanya pernyataan pengampunan dari Tuhan hari demi hari. Ini poin keempat yang saya mau tekankan pada hari ini. Dan nanti yang kelima yang terakhir akan kita bahas juga. Israel mengharapkan Allah menghadapkan wajahnya dengan penuh perkenanan kepada Israel. Saudara, di dalam gambaran Taurat dan juga Mazmur, para pemazmur dan juga penulis Taurat yaitu Musa mengklaim keinginan Israel untuk melihat Tuhan berkenan kepada mereka. Waktu Israel datang menghadap Tuhan, keinginan mereka paling besar adalah mendengar Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Tapi ketika Israel serong, ketika mereka tidak lagi setia kepada Tuhan, mereka tidak peduli lagi hal itu. Tuhan mau berkenan, oke. Tuhan tidak berkenan, no problem. Saya tidak perlu Tuhan berkenan kepada saya. Tapi saudara, Israel di dalam keadaan yang murni, menginginkan Tuhan menyatakan tiap hari bahwa aku berkenan kepadamu. Aku mengasihi engkau. Ini hal yang ditekankan di dalam janji Tuhan kepada Israel. Tuhan berjanji, Israel akan menginginkan Tuhan. Ini janji yang sulit dipahami. Karena kita tidak melihat itu terjadi di perjanjian lama. Berkali-kali Israel serong. Ketika mereka sudah memiliki tanah perjanjian. Yang mereka lakukan pertama-tama adalah setelah Yosua dan semua orang-orang di dalam generasi Yosua mati. Mereka langsung serong. Mereka bukan membinasakan orang-orang Kanaan. Mereka berinteraksi dengan orang Kanaan. Cari tahu, agamamu apa? Berhalamu seperti apa? Apa yang kamu sembah? Saya juga mau belajar. Sehingga mereka menambahkan berhala. Tuhan, saya sembah. Tapi berhala-berhala lain juga penting. Sehingga mereka sembah berhala-berhala dan mereka sembah Tuhan. Tuhan menolak untuk memberkati mereka. Tuhan hukum mereka. Lalu ketika mereka sadar, ketika orang-orang yang cinta Tuhan, Tuhan bangkitkan. Mereka berkhotbah dan memimpin Israel kembali kepada Tuhan. Maka Israel pun bertobat dan Tuhan angkat hakim untuk membebaskan mereka. Ini di dalam kitab Hakim-Hakim. Tapi di dalam kitab Raja-Raja keadaan makin buruk. Saudara, banyak ahli perjanjian lama percaya bahwa kitab Raja-Raja, terutama Raja-Raja jilid kedua, kitab 2 Raja-Raja, sangat mungkin ditulis oleh Yeremia. Ini satu tafsiran yang ya tentu bukan Yeremia penulis semua, tapi Yeremia menulis porsi yang sangat besar dari kitab itu. Dan kitab 2 Raja-Raja sangat suram. Karena kitab ini menceritakan penyebab Tuhan buang Israel. Kalau saudara merasa hukuman Tuhan bagi Israel itu kejam dan tidak adil, saudara baca 2 Raja-Raja, baru saudara akan sadar. Hukuman Tuhan bagi Israel adalah hukuman setelah Tuhan bersabar kepada mereka sekian generasi. Israel tidak mempedulikan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Tapi Tuhan menjanjikan juga lewat Yeremia
Bahwa dia akan memberikan hati yang baru kepada Israel. Dia akan membuat orang Israel tidak perlu diajar lagi untuk mengenal Tuhan. Karena mereka di dalam hati sudah mengenal Tuhan. Mereka akan mencintai Tuhan. Ini sebenarnya hal yang diinginkan Israel. Tuhan, kami merindukan Engkau, berkenan kepada kami. Kami ingin Tuhan mencintai kami. Ini keinginan yang besar sekali. Di dalam kehidupan orang Israel yang saleh, ini mungkin tidak dimiliki oleh semua orang Israel. Tapi di dalam kehidupan orang Israel yang saleh, yang mereka paling ingin adalah Allah menyatakan, aku masih mengasihi kamu hari ini. Saudara, di dalam relasi kasih antara dua orang, tentu ini jadi sesuatu yang diinginkan. Seorang suami atau seorang istri berharap pasangannya akan menyatakan kasih. Dan saudara tidak akan meremehkan ini kan. Saudara tidak mengatakan, kita kan bukan orang muda yang masih pacaran. Sudahlah, sudah nikah kok, sudah sama-sama tahu saling mencintai. Tidak, perlu ada pernyataan kasih. Ketika merayakan pernikahan, hari ulang tahun pernikahan mungkin, atau hari ulang tahun dari pasangan, biasanya pasangan akan memberikan hadiah. Seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya waktu ulang tahun. Lalu pertanyaannya adalah, apakah istrinya kekurangan materi sehingga harus dibelikan ini? Dan kira-kira adakah suami yang akan membelikan sembako bagi istrinya? Oh, besok istriku ulang tahun, ayo beli beras, kemudian garam, kemudian minyak goreng, apalagi ya, sembako apa aja sih? Daging sapi atau apa itulah. Lalu setelah itu dibungkus dengan satu bungkusan kantong plastik. Kemudian ketika hari ulang tahun istriku, semoga engkau bertahan hidup, ini makanan. Enggak, istrinya tidak kekurangan apa-apa. Kita asumsikan ini keluarga yang bukan mengalami keadaan sulit dalam hal pangan. Nah, jadi ketika istrinya ulang tahun, suami memberi hadiah. Kenapa? Apa istrinya kurang materi, apa kurang barang, atau bagaimana? Lalu kalau suami memberikan hadiah, ini satu tips sedikit ya bagi para suami. Saudara tidak memberikan hadiah berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan itu dipenuhi bukan lewat peristiwa khusus seperti ulang tahun. Wah, ini ulang tahun istriku, dia perlu obat kolesterol, saya berikan dia obat kolesterol. Itu bukan hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun tidak berkait dengan kebutuhan. Hadiah ulang tahun berkait dengan pernyataan kasih. Saya memberikan hadiah ini untuk kamu di hari ini karena aku mencintai kamu. Lalu saudara mungkin akan berpikir, kenapa ya cinta harus dibuktikan? Harusnya cinta itu diimani aja. Suami cinta istri, sudah imani aja lah. Istri cinta suami, sudah imani aja. Saudara, itu menyalahi sifat Tuhan. Tuhan tidak pernah begitu kepada kita. Tuhan tidak mengatakan, hei manusia, aku cinta kamu, udah tahu ya. Saya udah ngomong di Alkitab ya, selesai. Jadi selama ribuan tahun ke depan jangan tanya lagi. Ini sudah deal di awal. Tuhan gak begitu, dan harusnya kita gak begitu juga. Kalau saudara membanggakan sebuah relasi yang sama-sama tahu, saudara berada di dalam keadaan bodoh. Seorang suami yang mengatakan, saya tidak perlu mengekspresikan cinta kepada istri, dia udah tahu lah, itu orang bodoh ya. Karena dia nggak mirip Tuhan, Tuhan nggak begitu sifatnya. Lalu istri yang tidak mencerminkan cinta kepada suami, dia juga berada dalam keadaan bodoh. Karena sebenarnya mengekspresikan kasih dibutuhkan oleh kita. Karena kita mirip Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mengekspresikan kasih. Allah kita adalah Allah Tritunggal, dan di dalam relasi Tritunggal yang ada adalah pengekspresian kasih dan pemberian kemuliaan. Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi Roh Kudus, anak mengasihi Bapa, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi anak. Roh Kudus menjadi yang mengikat Bapa dan anak di dalam kasih, anak menjadi yang menerima Roh Kudus dari Bapa, dan Bapa menjadi yang menerima penghormatan dan kasih dari sang anak di dalam perjanjian untuk menyelamatkan, di mana sang anak rela menjadi manusia. Ini relasi kasih yang akhirnya dicerminkan keluar. Allah kita adalah Allah yang mengekspresikan kasih. Allah kita adalah Allah yang senantiasa memberitahu umatnya, aku mengasihi engkau. Ini Tuhan nyatakan di dalam kitab Yeremia, aku mencintai kamu dengan cinta yang tidak berkesudahan. Di dalam Yesaya Tuhan mengatakan, ketika aku memanggil engkau kembali, kabar baik dari aku bahwa aku adalah Tuhanmu akan dikumandangkan kemana-mana. Dan aku akan lakukan ini demi kemuliaanku, dan aku tidak akan berikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan berjanji kepada Israel bahwa mereka akan sekali lagi melihat tindakan Tuhan yang perkasa untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia mencintai Israel. Ini kalimat-kalimat yang sangat indah. Saudara mau belajar kata-kata romantis, jangan baca dari atau apalagi kutip dari film-film murahan ya. Coba baca Alkitab dan saudara akan menemukan keindahan cinta yang sejati. Tapi juga jangan mendangkalkan Alkitab dengan kutip itu lalu berikan ke pacar, itu juga kurang cocok. Aku mencintai kamu dengan cinta yang kekal. Nanti pacarnya akan jawab dengan kata rupamu, gitu ya. Kamu kekal pun nggak tahu apa itu kekal. Nah saudara, Tuhan menyatakan diri, Tuhan menyatakan kasihnya setiap saat.
Dan Israel perlu itu. Mereka perlu Tuhan mengatakan kepada mereka, aku mengasihi engkau. Nah ini yang disadari oleh orang-orang Israel yang saleh hatinya ya. Yang enggak sadar. Mereka tidak sadar kebutuhan besar yang mereka miliki. Sebenarnya salah satu efek dosa yang paling dahsyat adalah dosa membuat kita tidak sadar kekurangan kita yang terbesar. Saudara kurang apa, saudara nggak tahu. Saudara kekurangan menyadari cinta Tuhan dan saudara nggak sadar ini. Di dalam buku Proslogion, Anselm menuliskan kalimat yang indah. Dia mengatakan bahwa setiap orang perlu kenal Tuhan, tapi setiap orang tidak sadar bahwa dia tidak kenal Tuhan dan mereka merasa oke dengan itu. Saudara, kalau ada satu orang dirawat di ruang gawat darurat, kemudian dia perlu support, misalnya oksigen, kemudian dia merasa dia nggak perlu, dia merasa sudah sembuh. Dokter mengatakan nggak bisa saturasi oksigen dalam darahmu rendah sekali, kamu harus dibantu dengan oksigen. Tapi dia mengatakan tidak, dia copot alatnya lalu dia jalan-jalan, nggak lama lagi dia mati. Tapi orang yang tidak menyadari dia perlu akan menghindarkan diri dari bergantung kepada apapun yang dia perlu. Manusia perlu Tuhan dan manusia tidak sadar dia perlu Tuhan, maka dia mengabaikan Tuhan. Tapi saudara kalau mengatakan, Pak saya tahu saya perlu Tuhan, saya tahu saya perlu berkat dia, saya tahu saya perlu disupport oleh dia, saya tahu kalau saya tidak bisa hidup tanpa dia, bagus. Tapi apakah engkau tahu, kamu perlu tahu kalau Tuhan mencintai engkau. Dan engkau perlu haus akan itu. Engkau memerlukan diyakinkan berkali-kali bahwa Allah mencintai engkau. Nah ini yang orang Israel pahami. Jadi dari 5 hal tadi, hal keempat adalah orang Israel menginginkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menghadapkan wajah kepada mereka dan berkenan kepada mereka. Orang Israel adalah seperti anak-anak yang melihat wajah papanya dan mengatakan, "Pa, semoga papa senang apa yang saya lakukan ini ya." Saya ingat waktu kecil masih SD main sepak bola pertama kali. Waktu itu saya SD di Bandung sini ya. Kemudian kami main sepak bola ya pakai lapangan voli karena masih kecil. Lalu orang-orang tua pada nonton. Wah, bahkan untuk lemparan ke dalam pun bangga banget gitu ya. Jadi begitu bolanya out, anak-anak rebutan lemparan ke dalam. Jadi tim A yang meng-outkan bola, berarti tim B yang akan lempar. Tapi yang rebutan tim A dan tim B, semua pemain rebutan lempar ke dalam. Waktu ditanya, kenapa kalian rebutan? Pengen papa lihat aku lempar bola ke dalam. Kayaknya bangga banget begitu, lempar ke dalam. Dan papanya lihat, oh pinter anakku, rasanya seneng. Saudara Carl Trueman, seorang teolog dari Inggris yang melayani di Amerika, mengatakan bahwa waktu dia ditelepon sama saudaranya, papa dalam keadaan kritis, cepat pulang. Dia naik kereta untuk pulang ke rumah. Lalu dia ditelepon di kereta itu, ditelepon oleh saudaranya. Saudaranya mengatakan, papa sudah meninggal. Ketika itu dia tutup telepon, kemudian dia sadar satu hal. Waktu dia sadar papanya meninggal, seperti tidak ada niat untuk capai apapun. Ini pengakuan dia ya. Dia mengatakan, waktu saya sadar papa meninggal, langsung saya pikir, kayaknya nggak ada keinginan lagi untuk capai apa-apa loh. Saya dulu pikir mungkin saya harus jadi teolog yang penting, harus menghasilkan ini itu, supaya papa bangga sama saya. Sekarang papa sudah tidak ada, sepertinya dorongan itu menghilang. Baru dia sadar pentingnya figur ayah menyetujui apa yang dia lakukan. Wah, baru dia sadar kemudian direnungkan, ini yang kita perlukan dari Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya sangat perlu melihat ke Allah. Ya kita nggak bisa lihat dia langsung memang. Lalu menyadari ketika Allah mengatakan, aku berkenan kepada apa yang kau kerjakan. Itu menyukakan hati Israel. Maka mereka merindukan berkat. Ini seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Lalu ketika Tuhan menghancurkan pangkal pahanya, itu penghancuran, bukan Alkitab mengatakan Tuhan memegang dan pangkal paha Yakub hancur. Maka kalau saudara mengatakan Yakub bergulat lawan Tuhan dan menang, itu kalimat kurang tepat. Yakub bukan menang mengalahkan Tuhan, Yakub bertahan bergumul dengan Tuhan. Dia prevail, bukan win. Nah jadi saudara sekalian ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, ini di kitab Kejadian. Kalau saudara nggak tahu apa yang saya katakan, berarti saat teduhmu baru sampai Kejadian 3 kali ya. Nah nanti baca lagi selanjutnya, nanti saudara akan ngerti apa yang saya maksudkan. Dia bergumul dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, sudah hampir pagi, biarkan aku pergi. Yakub mengatakan, saya tidak akan biarkan kamu pergi. Saya mau tahan kamu di sini. Kenapa ditahan? Aku mau berkatmu. Loh, kok cari berkat? Yakub sudah sadar, ini bukan manusia biasa, ini kayaknya Tuhan. Maka dia mengatakan, berkati saya. Lalu orang itu memegang pangkal paha Yakub dan pangkal paha itu hancur. Ini berarti orang itu nggak kalah gulat ya. Saudara bayangkan tinggal pegang, prak hancur, itu kekuatan dari mana? Lalu Yakub yang hancur pahanya mendapatkan berkat yang besar karena orang ini memberkati Yakub. Kamu tidak lagi disebut Yakub, tapi Israel. Maka keluar dari gua itu, Yakub pincang. Waktu masuk ke gua, Yakub sehat.
Masuk ke gua, badan sehat, hati hancur. Begitu datang ke gua, bergumul dengan Tuhan. Keluar-keluar, pangkal paha hancur, tapi hatinya sehat. Begitu dia keluar dari gua, dia mendapatkan kekuatan. Aku diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati aku. Itu perkataan dari Tuhan memberkati Yakub, menguatkan Yakub. Maka saudara sekalian, orang Israel ingin Tuhan melihat kepada mereka dan mengatakan, aku berkenan kepada kamu. Lalu hal terakhir yang Israel rindukan dari Tuhan dalam janjinya adalah Tuhan akan mengambil semua kecemaran dari semua Israel dan menggantinya dengan hati dari Tuhan sendiri. Ini keadaan yang sangat indah. Maka saudara, orang Israel menantikan janji Tuhan dan dua hal yang paling penting. Mereka rindu Tuhan segera menyatakan Tuhan berkenan kepada kami. Bayangkan ya, kalau kerinduan Israel yang paling besar adalah supaya Tuhan mencintai mereka. Maka pada waktu mereka dibuang, waktu Tuhan mengatakan, aku membenci engkau sama sekali. Aku tidak lagi peduli kamu, saya buang kamu. Itu menghancurkan hati orang-orang saleh. Yeremia meratap bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak punya keamanan, bukan karena dia kurang uang. Ratapan Yeremia adalah Tuhan tidak cinta lagi kepada kami. Saudara lihat seorang yang mencintai orang lain, lalu orang lain mengatakan saya tidak cinta kamu lagi. Orang itu akan merana, tidak peduli berapa banyak harta dia, tidak peduli berapa banyak prestasi dia. Dia akan hancur dan mengatakan hidupku tidak ada arti. Karena dia yang sangat aku cintai sudah buang saya. Saudara bayangkan hancurnya hati Yeremia ketika dia mengatakan, Tuhan, maukah engkau mengasihi kami kembali? Dan Tuhan mengatakan, tidak. Aku membuang kamu, aku tidak mau mempedulikan kamu lagi. Aku akan membiarkan kamu hancur karena engkau sudah menyakitkan hatiku. Dan Yeremia hancur hatinya. Maka saudara, ketika Tuhan mengatakan juga lewat Yeremia, aku akan memberikan hati yang baru, aku akan mengasihi kamu kembali. Itu bermakna besar sekali bagi mereka. Dan saudara, di dalam perjanjian baru, Paulus yang menyadari pengharapan Israel, dia tahu kami perlu Tuhan menyatakan Tuhan mencintai kami. Kami memerlukan Tuhan mengganti hati kami menjadi hati yang menginginkan cinta Tuhan. Paulus sadar bahwa hal itu Tuhan mulai kerjakan lewat Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Maka dia berargumen di dalam Roma 8 bahwa Tuhan mencintai kita. Engkau mau bukti? Aku akan berikan bukti. Saudara jangan bilang, saya tidak perlu bukti dari Tuhan. Saudara jangan salah ya, Allah adalah Allah yang memberi bukti. Saya pikir satu hal yang agak sulit diterima dari tradisi Reform adalah ketika Reform mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibuktikan. Allah itu bisanya diimani. Bagi saya itu tidak sesuai dengan apa yang kitab suci katakan. Allah itu adalah Allah yang terbukti. Dan di dalam tradisi Reform juga ada orang-orang yang menyadari hal ini. Saudara baca karya dari Alvin Plantinga misalnya. Alvin Plantinga mengatakan bukti tentang Tuhan itu jelas sekali. Bahkan Cornelius Van Til mengatakan hal yang sama kok. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu menyatakan diri. Tuhan itu bukan Tuhan yang diraba-raba, diramal-ramal atau dikira-kira. Tuhan membuktikan dirinya. Cornelius Van Til bahkan tulis buku mengenai theistic evidence, bukti mengenai ketuhanan. Jadi saudara, apologetika Reform harusnya adalah apologetika yang menginginkan bukti. Bukan yang cuma berdasarkan presuposisi. Karena tokoh presuposisi seperti Plantinga atau Van Til justru menyatakan bukti diberikan dengan jelas. Tapi orang berdosa buta. Saudara kalau mengatakan kepada orang buta, wah lampu mobil saya nyala. Orang buta itu bilang, saya nggak percaya. Ya gimana buktikan ke kamu? Lampu mobil saya nyala, saya nggak percaya. Kamu nggak bisa lihat. Sama ketika saudara present the evidence. Ketika saudara mempresentasikan bukti kepada orang ateis. Mengatakan Tuhan itu sangat terbukti. Orang ateis bilang saya nggak percaya. Itu karena kamu buta. Problemnya di kamu bukan di saya. Maka saudara bagi Plantinga dan juga Van Til. Orang Kristen menyadari bahwa Allah adalah Allah yang memberi bukti. Saudara harus mengatakan Tuhan. Aku ingin bukti bahwa engkau mencintai aku. Dan Tuhan akan menyingkirkan segala hal yang bukan bukti. Ini inti dari Roma 8 bagian akhir. Tuhan sedang singkirkan apa yang bukan bukti. Misalnya, Tuhan apakah engkau mencintai aku? Tolong sehatkan aku terus. Tuhan bilang, itu bukan bukti. Engkau bisa sakit dan aku tetap mencintai engkau. Tuhan kalau mencintai aku, tolong berikan hidup yang damai. Tidak ada perang lagi. Tuhan mengatakan, itu akan terjadi nanti. Sekarang belum. Tapi fakta bahwa perang bisa terjadi, bahkan mengorbankan orang-orang percaya. Itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa aku tidak mencintai engkau. Tuhan kalau engkau mencintai aku, jauhkan kami dari pedang dan kelaparan dan dari musuh-musuh kami. Tuhan mengatakan, aku akan lakukan itu nanti. Tapi sebelum itu terjadi, ketika engkau menghadapi pedang,
Ketika engkau harus berurusan dengan situasi sulit, itu tidak menjadi bukti bahwa aku tidak mencintai engkau. Kalau begitu buktinya di mana? Paulus di dalam Roma 8 mengatakan buktinya adalah besarnya kerelaan Tuhan untuk dirinya menjadi imam. Di dalam Israel, imam mengorbankan darah untuk membawa umat masuk ke ruang suci. Di dalam kekristenan, Kristus menjadi imam, mengorbankan diri, memasukkan orang ke dalam ruang suci Tuhan. Dan itu yang Kristus lakukan. Dia menjadi pembela kita, dia menjadi imam kita, dia menjadi rekan persekutuan yang satu dengan kita, menjadi pembela di hadapan Bapa yang sudah mengirim dia menjadi penebus kita. Maka saudara, di dalam Roma 8, Paulus memberikan pernyataan bahwa bukti Tuhan mencintai engkau adalah tentang Kristus. Kristologi adalah studi tentang cinta Tuhan kepada manusia melalui pribadi Kristus. Saudara, Karl Barth mengatakan hal yang indah. Tentu kita tidak bisa mengatakan iya untuk semua perkataan Barth, tapi Barth mengatakan Kristus adalah iyanya Tuhan bagi kita semua. Kristus adalah ya bagi janji Tuhan kepada kita. Ini Barth kutip dari perkataan Paulus juga. Kristus adalah pernyataan, aku mencintai engkau, hai umatku, dari Allah kepada kita. Maka mempelajari tentang Kristus adalah mempelajari tentang cinta Tuhan. Mempelajari apa yang dialami Kristus adalah mempelajari tentang betapa betapa gigihnya Tuhan mencintai kita. Mempelajari salib adalah mempelajari bukti nyata dari cinta kasih Tuhan yang melampaui kuasa maut. Maka Paulus mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena dia yang mengasihi kita. Kita sudah dapat janji Tuhan. Allah memberkati kita dengan Kristus yang menyatakan kasih kepada kita. Itu sebabnya Paulus berani mengatakan, tidak ada maut, hidup, malaikat, pemerintah, kuasa, apapun di atas atau di bawah, dan makhluk apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari pahami cinta kasih yang agung dari Tuhan. Mari datang kepada dia dengan mengatakan, Tuhan, aku perlu dicintai oleh engkau. Jika engkau mau mencintai aku yang tidak layak ini, mohon curahkan cinta itu sekali dan seterusnya. Mohon tiap-tiap hari aku diingatkan akan berapa besar cinta kasih-Mu. Mohon jangan singkirkan aku dari pernyataan kasih-Mu. Mohon terima aku di dalam pernyataan kasih-Mu. Sehingga tiap-tiap hari aku tahu berkat yang Kau berikan di dalam Kristus adalah pernyataan kasih yang besar dari Bapa yang mencintai anak-anak yang tadinya tidak layak ini. Mari datang ke Tuhan dan menikmati janji Tuhan yang besar. Israel menantikan saat ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku berkenan kepadamu tiap-tiap hari. Dan Tuhan nyatakan itu di dalam Kristus. Ini akan membuat kita mempunyai kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Saudara dicintai oleh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara dicintai oleh pribadi yang teragung. Di dalam proslogion Ansel mengatakan, jika engkau melihat hal yang indah di dalam ciptaan, coba pikirkan satu hal, betapa lebih indahnya Sang Pencipta. Jika engkau menikmati cinta kasih di dalam ciptaan dari makhluk, coba pikirkan berapa lebih besarnya lagi cinta kasih dari Sang Pencipta. Sebab dia bukan makhluk, dia adalah Sang Pencipta. Mari nikmati cinta kasih Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya dan perkenanannya. Kenapa Tuhan bisa mengasihi kita? Karena Kristus. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Di dalam Kristus kita adalah yang dicintai oleh Tuhan. Karena Kristus. Bagaimana saya ada di dalam Kristus? Apakah Paulus mengatakan, engkau akan dicintai Tuhan asal tiap hari di dalam Tuhan? Ini bukan yang Paulus katakan. Paulus tidak katakan, tiap hari kamu mesti doa, Tuhan saya mau di dalam Kristus. Kalau kamu lupa doa, kamu di luar Kristus. Tidak. Karena saudara ada di dalam Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Roh menyatukan engkau dengan Kristus, sehingga kenikmatan dicintai oleh Tuhan tidak akan pernah diambil dari Tuhan, oleh Tuhan dari engkau. Saudara yang dicintai tiap-tiap hari, mari belajar mencintai Tuhan tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, begitu banyak hal yang kami kerjakan melawan Tuhan, memberontak dan mengabaikan Tuhan. Kami belum sadar bahwa kami memerlukan cinta Tuhan. Kami tidak mengerti betapa besarnya kebutuhan ini di dalam diri kami. Sehingga rasa haus dan kosong karena tidak dicintai Tuhan, kami coba puaskan dengan menerima cinta dari dunia, menerima cinta dari hal-hal yang fana, dan itu tidak memuaskan kami. Kami memerlukan cinta-Mu ya Tuhan,
Itu sebabnya kami rindu memalingkan wajah kami dari dunia ini untuk memandang kepada Bapa dan mengharapkan Sang Bapa mencintai kami dengan cinta kasih yang kekal yang dinyatakan tiap-tiap hari. Dan kami bersyukur karena ternyata kami memilikinya oleh karena Roh Kudus menyatukan kami dengan Kristus. Seperti Bapa mencintai Kristus selama-lamanya, demikian Bapa mencintai kami selama-lamanya. Ajar kami untuk menikmati cinta kasih-Mu, sehingga kami tidak seperti orang-orang kekurangan yang cari cinta dari dunia, seperti orang yang miskin kasih. Biar kami yang sudah berlimpah di dalam cinta kasih Tuhan, mempunyai kekuatan untuk mencintai. Tolong kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, tolong kami untuk hidup mengasihi Tuhan tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.